Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 56 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani akan mempresentasikan mengenai penerapan strategi digital marketing dan penyusunan laporan keuangan pada UMKM AA Dimsum. Perkenalkan, kami tim KKN kelompok 56 dengan beranggotakan Silvi Setiawan dengan NIM 5111810555, Ranti Widyastuti dengan NIM 5111811021, Misania Ekawati dengan NIM 5111811078, Alia Okta Alamsyah dengan NIM 5112181035, Muftia Isni Sonjaya dengan NIM 5112181027 dan Mulfa Deliana dengan NIM 5111811003. Perkenalkan, nama saya Ranti Widyastuti dengan NIM 5111181021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian UMKM. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang UMKM yang pertama, Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, profil UMKM. Nama usaha AA Dimsum, tahun berdiri yaitu 19 Juli 2019, alamat perusahaan Jalan Budi nomor 116 RT 4 RW 1 Pasir Kaliki Cimahi Utara. Jenis perusahaan yaitu makanan, nomor telepon 0821 177 95389. Akun media sosial Instagram AA Dimsum _Budi 116, pemilik usaha yaitu Oki Gumbira. Nama saya Silvi Setiawan dengan NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang terjadi di UMKM AA Dimsum. Permasalahan dalam digital marketing, yaitu pemilik usaha belum bisa memaksimalkan sarana promosi pada sosial media yang telah dimiliki, seperti Instagram yang belum terhandle dengan baik karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan ide-ide promosi. Seperti halnya kita anak muda, tentunya kita akan lebih tertarik nih kepada feeds Instagram yang menarik atau story-story Instagram yang mempunyai media promosi yang lebih menarik. Namun AA Dimsum ini belum merealisasikan hal tersebut, sehingga anak-anak muda zaman sekarang itu belum bisa melirik AA Dimsum ini kan. Jadi dia itu tidak penasaran apa sih yang menjadi kelebihan dalam AA Dimsum ini. Nah, seperti itu. Terima kasih. Nama saya Muftia Isni Sonjaya, NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah yang terjadi di UMKM AA Dimsum pada bagian accounting. Adapun masalah-masalah yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik hanya mencatat dan mengumpulkan transaksi-transaksi yang telah dilakukan tanpa diproses lebih lanjut. Yang kedua, pemilik tidak dapat menentukan biaya produksi secara rinci dan benar, sehingga membuat usaha AA Dimsum ini kesulitan untuk mengetahui keuntungan atau laba dalam melakukan usahanya ini. Yang ketiga, pemilik belum mengetahui bagaimana cara mencatat hasil penjualan atau pemasukan dan bagaimana cara melihat laporan transaksi beserta keuntungan dan kerugiannya. Masalah-masalah yang terjadi itu disebabkan karena pemilik belum menggunakan informasi akuntansi secara maksimal pada usahanya itu, karena keterbatasan pengetahuan terhadap ilmu akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi pelaku UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulfa Deliana dari jurusan Manajemen dengan NIM 5111811003. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang solusi atas masalah manajemen pemasaran dalam UMKM ini. Pemasaran online. Pemasaran pada UMKM ini belum berkembang secara luas. UMKM ini hanya memasarkan produknya melalui event atau bazar di daerah Cimahi saja, dan juga hanya memasarkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram,
TikTok, dan WhatsApp, yang mana memasarkan melalui media sosial pada zaman sekarang memerlukan kreativitas yang tinggi. Namun, pada UMKM ini masih dirasa kurang. Apalagi UMKM ini belum memiliki pegawai untuk mengelola bidang pemasarannya. Maka dari itu, kami dari kelompok 56 KKN Universitas Jenderal Ahmad Yani menetapkan solusi atas masalah dalam hal pemasarannya, yaitu dengan mengelola kembali akun media sosialnya, terutama Instagram, dan juga mengembangkan kembali pengelolaan di dalam GrabFood dan GoFood-nya agar lebih menarik. Kami juga akan membantu dan memberikan bimbingan serta arahan mengenai pemasaran produk secara online. Berikut hasil progres yang kami lakukan terhadap UMKM AA Dimsum dalam bidang marketing. Yang pertama itu logo. Memang pada awalnya UMKM ini tuh belum memiliki logo, maka dari itu kami membuatkan logo. Kami membuatkan logo tersebut itu atas sepengetahuan dan atas kesepakatan pemilik UMKM ini. Tentunya kami mendesain logo tersebut menggunakan aplikasi Canva, yang mana aplikasi tersebut yaitu aplikasi untuk membuat desain grafis seperti logo, dokumen, konten, dan masih banyak lagi. Kemudian dapat kita lihat pada gambar kedua ada foto produk sebelum dan ada foto produk sesudah. Mengapa kita lakukan daur ulang foto produk? Karena kami rasa foto yang sebelumnya itu kurang menarik untuk dilihat. Maka dari itu kami melakukan foto ulang produk UMKM tersebut. Tentunya foto produk ini atas sepengetahuan dan atas kesepakatan UMKM ini. Selanjutnya, kami juga sudah mengelola Instagram UMKM AA Dimsum ini yang dapat kita lihat jelas bahwa profil yang sudah kami ubah dan dapat dilihat juga dari insight Instagramnya itu sudah naik, yaitu followersnya sebesar 7,6%, interaksinya naik sebesar 3,391%, dan kunjungannya naik 86,1% dalam satu bulan terakhir ini. Di balik kenaikan tersebut, kami melakukan promosi di Instagram seperti kami selalu membuat story setiap harinya di dalam story Instagramnya. Kami juga merapikan feeds-nya dan kami juga melakukan giveaway guna untuk memperluas sosial media UMKM ini dikenal lebih luas oleh masyarakat, terutama masyarakat daerah Cimahi. Kemudian UMKM ini juga sudah mendaftarkan GoFood dan GrabFood-nya, maka tugas kami hanya mengelola ulang seperti memperbaharui foto produknya di dalam GrabFood dan GoFood pada UMKM tersebut. Dengan demikian, pemasaran yang diterapkan kepada AA Dimsum menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya, sehingga konsumen lebih mengetahui produk AA Dimsum karena produknya itu dipasarkan dengan jelas dan lebih luas informatifnya. Dan diharapkan juga dapat menambah wawasan untuk UMKM tersebut mengenai pentingnya memasarkan produk secara online. Dan semoga solusi yang kami berikan diharapkan pula dapat menaikkan profit penjualan yang dihasilkan oleh UMKM AA Dimsum ini. Sekian presentasi dari saya, Mufadeliana. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aleokta, NIM 51121811035. Saya akan menjelaskan solusi pada akuntansi yang dapat kami berikan kepada UMKM AA Dimsum. Di sini karena pemilik usaha menggunakan catatan keuangan sederhana yang dilakukan dengan cara yang masih manual dan penetapan harga jual yang belum sesuai, akhirnya kami berfokus untuk menentukan HPP dengan menggunakan metode Activity Based Costing, sehingga ditentukan harga jual yang tepat. Selain itu, kami juga membantu UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan untuk mengetahui harga pokok produk yang dipasarkan dan juga untuk mengetahui laba rugi di setiap bulannya. Kemudian yang terakhir, kami juga menyarankan kepada UMKM AA Dimsum untuk melakukan pembukuan yang lebih mudah dan lebih modern dengan menggunakan aplikasi yang bernama Bukukas. Setelah melakukan KKN, dapat kami simpulkan dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM AA Dimsum, kami mengatasi permasalahan tersebut dengan yang pertama dalam digital marketing, kami mengelola kembali akun sosial media yang sebelumnya sudah dimiliki oleh pelaku usaha, khususnya Instagram. Selain itu, kami juga mengembangkan pengelolaan pada GrabFood dan juga GoFood agar lebih menarik. Kami juga membantu memberikan arahan dan bimbingan mengenai pemasaran produk secara online, termasuk cara pengambilan foto produk yang baik dan menarik, memperbaharui desain logo, dan juga pembuatan konten story untuk Instagram. Yang kedua, dalam fungsi manajemen keuangan, kami berfokus pada penentuan HPP sehingga ditentukan harga jual yang tepat. Selain itu, kami juga
melakukan penyusunan laporan keuangan untuk mengetahui harga pokok produk yang dipasarkan dan juga mengetahui laba rugi setiap bulannya. Hasil dari KKN kami, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan oleh pelaku usaha. Di antaranya yang pertama yaitu mengoptimalkan sarana promosi pada sosial media yang sudah dimiliki. Yang kedua, menerapkan hasil bimbingan dalam pengambilan foto produk. Yang ketiga, menerapkan hasil bimbingan dalam pembuatan konten promosi. Yang keempat, konsisten dalam membuat konten promosi. Yang kelima, membiasakan diri untuk mengikuti perkembangan teknologi internet. Yang keenam, melakukan inovasi dalam produksi. Yang ketujuh, menerapkan bimbingan pencatatan laporan keuangan yang sudah diberikan. Yang kedelapan, mengikuti dan menjalankan panduan pemasaran dan pencatatan laporan keuangan secara konsisten. Sekian hasil presentasi KKN dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.